Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada akhir-akhir ini, banyak orang melakukan pantang dan puasa. Tapi tentunya dengan berbagai kepentingan dan maksud masing-masing. Tidak lagi melulu pantang dan puasa ini adalah hal-hal yang spiritual, tapi juga sudah merupakan hal-hal jasmani. Orang berpuasa dan berpantang untuk kesehatan. Orang berpuasa dan berpantang untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan orang berpantang dan berpuasa untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau boleh dikatakan pantang dan puasa itu bukan lagi sesuatu yang melulu hanya urusan rohani, tapi sudah bercampur dengan urusan-urusan jasmani. Karena itu hari ini kita mendengar Yesus juga berdebat dengan orang-orang banyak tentang puasa. Orang-orang itu berkata kepada Yesus, mengkritik Yesus, katanya demikian. Mengapa murid-murid Yohanes berpuasa dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Mereka berpikir bahwa berpuasa adalah sebuah keharusan yang ditentukan, tanpa tahu lagi maksud apa sesungguhnya tujuan dari berpuasa. Padahal murid-murid Yohanes berpuasa sebagai bentuk pertobatan dan persiapan mereka untuk menyambut datangnya Mesias. Nah, pada waktu itu Mesias ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana mereka tetap berpuasa? Tentu saja tidak diperlukan lagi puasa. Kalau puasa dibuat untuk menyambut sosok yang datang, dan sosok itu sudah hadir, maka puasa tidak diperlukan. Maka saudara-saudariku, Yesus mengatakan, menegaskan kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu ada bersama mereka? Selama mempelai itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu akan diambil daripadanya. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kita sebagai murid-murid Kristus pada masa-masa ini melakukan puasa. Tapi pertama-tama kita harus mengerti sungguh-sungguh untuk apa kita berpuasa. Apa tujuan utama kita berpuasa. Janganlah kemudian puasa yang kita lakukan itu hanya sebagai ritual, sebagai kewajiban, sebagai peraturan. Karena ini masa prapaskah, maka kita wajib puasa. Tanpa paham betul untuk apa kita berpuasa. Nanti kita bisa jatuh seperti orang-orang Farisi, seperti murid-murid Yohanes yang dipaksa harus berpuasa, sementara Mesias ada bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, puasa punya nilai. Dan nilai itulah yang harus kita raih dari olah puasa kita. Ketika kita diajak berpuasa, kita hendak merenungkan Yesus yang menderita untuk kita. Maka puasa itu sesungguhnya tujuan utamanya adalah mendekatkanku dengan Tuhan dan mendekatkan Tuhan dengan diriku. Maka olah puasa apapun atau bentuk pantang apapun yang kita lakukan, kalau ini tidak sampai kepada tujuan ini, maka itu harus ditinggalkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita berpuasa mati-matian, berpantang mati-matian, tapi kita semakin jauh dari Tuhan. Karena kita jatuh dalam dosa yang lebih berat. Tapi kita diajak, puasa yang kita lakukan, pantang yang kita lakukan, harus mengarah untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati.